Sintren. Siapa sih yang tak kenal sintren? Kesenian yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah khususnya, di Desa Pulau Sari, Moga, Pemalang, ada sangat sintren yang sudah turun-temurun, yaitu Sanggar Krido Turun Gomudo. Asal-usul sanggar ini adalah dari turunan, dari turun-temurun. Kalau yang dulu sih yang nggak tahu, tapi kalau yang sekarang yang namanya Paguyuban Krido Turun Gomudo Pulau Sari itu dihitung dari sekarang hampir menginjak 18 tahun. Kita tahu bahwa kesenian sangatlah kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Pada awalnya, sintren menjadi sebuah ritual upacara pemanggil hujan. Pada musim kemarau, khususnya di daerah Moga, Pemalang, dipastikan masyarakat sekitar menggelar pertunjukan sintren. Kalau berbicara masalah sintren, itu sebetulnya ada dua macam. Atau untuk pementasan hiburan atau untuk ritual yang dulu kalau katanya dari nenek moyang itu sebenarnya untuk ritual minta kalau musim kemarau panjang biar cepet hujan, minta hujan. Itu dalam seni sintren itu digunakan untuk media minta hujan. Melihat penampilannya, biasanya terdapat seorang perempuan penari. Nah, penari itulah yang dinamakan sintren. Konon, untuk menjadi seorang penari sintren, syaratnya adalah masih gadis dan masih suci. Beberapa ritual calon sintren diantaranya mandi di suatu tempat yang dianggap keramat. Sang dukun sintren berdoa berisi amalan-amalan khusus yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kurungan. Kalau sintren yang asli murni enggak sih? Itu semacam hampir seperti kayak semacam itu. Kalau sintren yang asli ya begitu nari. Kalau itu berarti nari ditaruh di atas kurungan. Setelah itu kan terbatas energinya kan ada waktunya, dia didudukkan lagi, dimasukkan dalam kurungan lagi, didekati lagi. Kalau mau diteruskan lagi berarti kan ditarik lagi, kalau enggak ya berarti selesai. Cuman alat musiknya kalau yang sintren asli untuk ritual yang asli itu bukan semacam itu, bukan pakai gamelan macam itu, tapi pakai gentong dan bumbu. Tahu gentong? Nah, gentong, buyung, namanya buyung, yang dipukuli sama berapa gabus apa itu bunyi pong, terus itu bumbunya kan ada gede. Itu yang asli. Kalau usia ya mungkin kalau yang sudah jadi pemanggilan panjangnya itu mungkin ya 30 ke sana. Kalau anak muda kan mungkin itu prosesnya kan banyak, mungkin kan bukan seperti tari lainnya kan. Dan kalau itu kan dipelajari banyak ritualnya, mungkin ada mantra dan lain sebagainya untuk lain sebagainya. Kalau sintren kan dominannya energinya itu kan ceritanya kolonnya itu berarti ambilnya itu dari bidadari. Jadi yang membantu di dalam saling busana di dalam kurungan itu paginya itu. Terus tadinya anak yang kalau belum jadi itu nggak begitu cantik, nggak begitu ini. Setelah jadi keluar itu jadi orang terpesona, kelihatannya lebih cantik. Syarat khususnya satu, kalau
anak perempuan yang dijadikan sintren, satu adalah anak gadis yang masih suci. Dua, kalau lais kan laki-laki, anak laki-laki juga berjaka yang masih. Dan syaratnya untuk anak itu berarti dari katakanlah dalangnya gitu, dari Melanda itu dia dikasih mantra apa, dikasih ramalan apa ya, amalan apa, dia suruh puas. Kalau sintren yang asli murni itu memang begitu Mas. Jadi kalau disentuh dia energinya hilang, drop betul, hilang. Karena persyaratannya juga enggak sedikit Mas. Yang mau dijadikan sintren itu kalau anak perempuan itu pilih gadis yang masih suci. Betulnya kalau mau main berarti 3 hari sebelumnya itu bisa dimandikan, sudah suruh puasa. Ya pas mulai dibacain mantra-mantra udah mulai deg-degan, terus pas udah dikurung udah nggak terasa apa-apa, kayak orang kaget, setengah sadar. Kalau sebelumnya sih mandi kembang, terus perlu puasa juga. Nanti aja sebenarnya sih pengen lagi gitu, karena masih punya anak. Sebelumnya sih mandi kembang, terus sampai puasa. Anak dibikin setelah tidur, lalu didudukkan, suruh duduk, langsung dikurung. Di situ ritualnya, di luarnya sudah permohonan permintaannya itulah, pokoknya magicnya sudah dimasukkan situ. Di dalamnya itu sudah ada yang membantu ganti pakaian. Wah, itu di dalamnya nggak kelihatan. Setelah itu berarti keluar ada semacam kode ya, itu dibuka dibangunkan, setengah tidur dibangunkan, situ dia baru energinya masuk, dia menang. Kalau diperinci satu persatu ya banyak sebenarnya, cuman ya itu yang dominan adalah bunga itu mungkin 7 macam bunga kemenyan, dan itu pasti. Kalau lagunya itu berarti mengikuti, kan ada 3 jenis, 1 sintren, 2 lais, kan ada yang satu lagi garapnya itu ada yang namanya sintren surya kembar. Kalau yang sintren itu berarti lagunya ya turun-turun sintren itu. Kalau yang lais berarti sintren laki-laki dijadikan perempuan, yaitu yang tole-tole si Anjanil itu bisa. Seiring dengan perkembangan zaman, sintren tidak hanya didominasi perempuan, melainkan laki-laki. Hanya saja berbeda namanya, yaitu lais. Apa sih lais?
Lais merupakan sintren laki-laki yang memenuhi persyaratan tertentu seperti yang dilakukan sintren. Ada juga yang keturunan, ada juga yang enggak juga bisa. Cuman yang penting memenuhi syarat itu anaknya itu betul-betul senang. Contoh seperti panjenengan usianya berapa? 17. Nah, saya bikin lais sintren laki-laki masih jauh. Tapi kalau untuk sekedar permainan atraksi itu tidak terpancang. Tapi yang khusus untuk ritual itu memang syaratnya semacam itu. Tapi yang saya yang kebanyakan sintren sekarang ya hanya untuk atraksi, untuk kesenian aja, pertunjukan. Unik bukan? Sudah sepantasnya menjadi tugas kita untuk melestarikan budaya peninggalan nenek moyang kita. Salam.